kita persilahkan Bu Dr. Lea Istifama SOSI, SOS, SHI, MEI untuk memberikan materi. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pak Dokter dan juga panjenengan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Yai Tamam Syaifuddin. Kemudian tadi ada pemateri Pak Joko yang dimana beliau berdua sudah banyak menyampaikan. Ada banyak hal yang coba saya kolaborasi dalam pemaparan saya kali ini. Langsung aja nih, Pak Jenderal semuanya kan sudah ada tadi ya kan? Yang jelas tadi saya sedikit menyampaikan apa ya? Tadi kan saya di belakang tuh saya sudah lihat ketika sesi doa lintas agama. Di situ kelihatan sekali bahwasanya Bojonegoro melalui SKUD itu sangat menguatkan moderasi beragama. Saya tidak tahu Yai dengan wilayah lain apakah sekuat ini, cuman dalam pengalaman saya ngapunten Yai yang paling kuat di Bojonegoro. Ini terkait cara pandang dan sikap keberagaman terhadap pembangunan daerah. Izin Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya di DPD RI masuk di kelompok MPR. Jadi walaupun DPD itu kan seperti DPR RI, di mana semua anggota sekaligus sebagai anggota MPR RI. Tapi ada juga namanya alat kelengkapan khusus sebagai kelompok DPD di MPR. Tidak ada sendiri. Nah tujuannya apa sih? Ini lebih kepada bagaimana kita andil besar dalam wawasan kebangsaan seperti itu. Dan selain di situ saya juga di PBU terkait perancang undang-undang, di mana salah satu yang menjadi isu besar dalam masyarakat adat itu termasuk prolegnas. Nah kalau bicara masyarakat adat nanti pasti ada kaitannya dengan keberagaman agama. Cuman memang saya masih proses menganalisis, maka dari itu dalam pemaparan ini sekaligus saya mencoba ingin menggali banyak hal dari panjenengan. Jadi kita apa ya, komunikatif seperti itu. Ini yang pertama saya kira bisa di-skip aja pengertian moderasi beragama langsung pada slide ini. Aku kira juga masih pada umum ya, normatif bisa tadi sudah sebentar. Enggak yang pengimplementasian. Saya kalau kadang apa ya, kalau berbicara di forum itu saya selalu menyampaikan atau bukan menjadi forum di dalam kehidupan pribadi, saya juga menyampaikan, ayo kita berusaha menjadi orang yang adil. Bukan hanya merata tapi adil yang paling utama. Nah di sini kan berarti kita sudah mencoba menginternalisasi diri kita terhadap Pancasila ya kan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama ketika kita bicara moderasi beragama, di sini saya mencoba merelaksasikan bagaimana terkait pembangunan daerah yang berujung kepada pengembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang adil. Jadi tidak hanya merata tapi lebih kepada adil. Karena tidak semua wilayah itu memiliki kebutuhan yang sama ataupun kendala yang sama. Jadi banyak situasi yang berbeda. Sama ketika kita bicara bagaimana kerukunan beragama, moderasi, semangat apa ya, menjalin lintas agama ini sangat kuat, itu kan tidak semua wilayah punya, beda-beda. Nah, yang berbeda-beda ini itu biasanya ketika saya di forum rapat dengan para kementerian, itu saya akan mencoba mengambil mana ya wilayah yang ini bisa menjadi sebuah identitas yang saya sampaikan. Nah sedikit di sini saya singgung ya, saya juga bersyukur ya karena melalui DPD ini ada beberapa hal yang kemarin saya coba sampaikan yang bisa diterima oleh kementerian, masuk di dalam ya contohnya ya menjadi atensi khusus di mereka. Salah satunya kemarin yang sempat viral itu kan terkait pengembalian klaim dana BPJS Kesehatan di mana bagi rumah sakit kan diminta mengembalikan uang karena ada kecenderungan fraud dan sebagainya. Itu kemudian saya angkat dan ternyata ada beberapa rumah sakit sampai lapor, alhamdulillah nih kita klaimnya berkurang di restriksi ya alhamdulillah. Dan juga ada isu lain terkait pendidikan juga ada, dimana kalau orang bicara masalah sertifikasi dulu dan sebagainya kan banyak yang bilang. Memang saya lebih kepada yang dulu orang kamu kenal apa ya, terkait dulu diperbantukan. Nah itu kemudian ternyata disampaikan oleh wakil Kementerian Kemendikbud. Jadi alhamdulillah sih berarti kan nggak ngaruh gitu. Nah berarti kalau kita bicara sebuah kebijakan
adil. Saya pun apa ya, intinya itu dalam banyak hal gimana caranya itu membuat sebuah konvergensi atau kolaborasi digital. Jadi istilahnya apa yang bisa kita sampaikan. Misalnya nih, saya dalam fokus kali ini, ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Coba saya sampaikan dalam digital, pemberitaan online misalnya. Sama ketika kemudian ada aspirasi panjenengan yang ternyata ketika itu ada sebuah forum rapat dengan pendapat atau mungkin rapat bekerja bersama antara DPD dengan kementerian, ternyata nggak tersampaikan apa yang menjadi aspirasi dari panjenengan. Ketika coba kemudian saya menyampaikan secara tulis. Jadi intinya tuh saya tuh berusaha apa ya, gimana caranya sebuah responsibility saya terkuatkan dalam diri sendiri. Jadi intinya tuh kita selalu berpikir pokoknya dalam hal kita bertindak sebagai Koilumnas dan Kaumnas kemanfaatan itu kita berpikir bahwa banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau kita di sini kurang ngomong, ya udahlah kita coba ngomong dalam momen lain. Oke, pada slide berikutnya. Ini kan terkait dengan fungsi kita sebagai 7 kelompok strategis. Kalau di sini kita kan lebih kepada apa ya, masyarakat sipil ya atau masyarakat keagamaan. Jadi intinya itu mana hal yang kita perempuan kita tidak bisa ini. Ya udah kita coba ambil dalam kelompok lain. Jadi intinya tidak pernah patah semangat untuk menunjukkan kita ini sedang membangun kemanfaatan. Kemudian pada slide berikutnya tentang implementasi pembangunan daerah dan terkait pembangunan infrastruktur, kebetulan saya dengan Bapak PJ Gubernur Pak Adi Karyono itu kan beberapa kali kita ada apa ya, ada diskusi berdalam ya, namanya disebutkan seperti kalau sekarang kan dia penting ya, nanti yang lagi viral terkait dengan ini kita berbeda dia ada beberapa poin diskusi yang salah satunya beliau berpikir ini penting terkait infrastruktur, maksudnya bukan kita pembangunan fisik saja, tapi pembangunan psikis juga, yaitu bagaimana suatu hal kebijakan maupun yang lain-lain terkait dengan memberdayakan dari masyarakat itu, bagaimana masyarakat itu menerima sesuatu hal yang bersifat sustainabilitas, jadi berkelanjutan, bukan yang orang tuh dikasih sekarang saya tapi bagaimana bagaimana berdaya, bukan terperdaya tapi berdaya yang paling kuat. Kemudian pada slide berikutnya tentang tantangan solusi, di sini kita harus tahu bahwa namanya kita juga kehidupankan majemuk ya kan, banyak sekali varian, banyak keberagaman perbedaan. Nah berarti ada sebuah resistensi yang mana kita memang berhadapan dengan orang-orang yang kadang nggak bisa nih, kamu beda sama kita dan sebagainya. Misalnya kan kotak-kotak ya, kalau dalam teori kan namanya entry barrier. Entry barrier itu kan menolak orang masuk karena kita beda, kita nggak bisa sama-sama, itu namanya entry barrier. Nah, adanya sebuah resistensi di sini kan kita bicara bagaimana sebuah public no trust. Nah, berarti ada sebuah no trust, ada sebuah kecenderungan no trust atau ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang bisa terjadi. Nah, ada sebuah pemikiran yang ini banget apa kayak hati itu kayak dekat banget gitu loh. Dimana itu kondisi saya kan memang juga belajar kan banyak ya, mau dari literasi dari Jawa Barat maupun Jawa Pusat saya coba combine. Nah, yang menarik di sini dari Info itu beliau menyampaikan melalui buku Mukodima ada 3 siklus sosial. Ini beliau mempelajari riset dari kejayaan bangsa Arab waktu itu yang kemudian yang jaya kemudian disintegrasi dan hancur gitu ya kan. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, masyarakat yang sangat percaya sama pemerintah. Yang kedua, masyarakat yang apa ya, sudah mapan tapi masih percaya. Yang tapi ini kemudian kan sudah mapan, lama-lama kalau dia sudah mapan itu kan akhirnya ada sebuah jurang pemisah antara saya dengan Yesang. Kok enakan Yesang, kok dia bang saya misalnya, kok Yesang lebih dikasih ini, diperhatikan, didukung daripada aku, gimana sih rasanya. Jadi kan saya kan sudah tuh sama Yesang dan sebagainya. Ini kalau nggak dijaga baik, akan menemui sebuah siklus terakhir yang mana masyarakat bukan tadi nggak percaya sama pemerintah, itu sama masyarakat itu udah nggak percaya. Nggak deh, pokoknya kita nggak diperhatikan sama pemerintah, kita nggak adil deh. Ini namanya public trust, diskusi 3. Jadi jangan sampai terjadi. Satu ya, kenapa jangan sampai terjadi? Ini bukan kenapa jangan sih, bagaimana tidak akan terjadi ya peran kita semua ya kan. Oke. Menyampaikan waktu 10 menit. Oke, waktu 10 menit. Kalau gitu saya kasih 40 menit.
terkait dengan keberlangsungan kita semua ya. Jangan lupa kata cakep ya. Di bawah bulan purnama nyanyi lagu romansa. Kita jaga kerukunan beragama demi kelangsungan bangsa. Ya, ini karena tantangan kita semuanya. Kemudian pada slide berikutnya. Oke, ini sih terkait otoda ya. Jadi saya kan kadang juga berusaha gimana sih kita mencapai keadilan itu sebetulnya ada apa sih dari otoda udah sesuai kan dan sebagainya. Cuman ini karena waktunya juga nggak panjang, saya geser lagi mulai. Yang ini, ya ini sih terkait. Jadi kemarin